teman-teman, saya Kafarasari. Kali ini akan berkunjung ke museum atau gedung Juang 45 yang terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31 Jakarta Pusat. Untuk menuju ke sana, saya menggunakan transportasi umum kereta KRL komuter lain dari stasiun dekat rumah saya yaitu Lenteng Agung dan menaiki kereta rute tujuan akhir stasiun Jakarta Kota dan turun di stasiun Gondang Dia. Setelah sampai di stasiun Gondang Dia, Anda dapat keluar dari stasiun dan berjalan kaki menuju gedung Juang 45 yang berjarak 650 meter selama 10 menit. Selain menggunakan KRL, Anda juga bisa menggunakan alternatif transportasi lainnya seperti Transjakarta dengan rute 6H Lebak Bulus dan Anda dapat turun di halte Kagnisius yang berada di pinggir jalan. Lalu berjalan kaki menuju gedung Juang 45 yang berjarak dekat hanya 130 meter selama 2 menit. Akhirnya saya sampai juga setelah berjalan kaki 650 meter, dan ini penampakan depan gerbang gedung Juang 45-nya. Sebelum masuk ke dalam gedung Juang 45-nya, harus membayar tiket masuk terlebih dahulu ya teman-teman, bisa secara cash atau menggunakan kartu Jakat seperti ini. Setelah kita membayar tiket masuk, akan diberikan sebuah brosur seperti ini yang berisikan informasi apa saja isi yang ada di gedung Juang 45, harga tiket masuk, dan lokasi alamatnya. Untuk harga tiket masuknya, dewasa untuk weekday Rp10.000, sedangkan untuk weekend dewasa Rp15.000, sedangkan anak-anak pelajar weekday dan weekend hanya Rp5.000, sedangkan untuk turis seharga Rp50.000. Ketika kita memasuki museum, akan disambut dengan relief-relief sang pahlawan golongan tua dan golongan muda seperti Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, yang dimana tokoh pernah belajar dan mengajar di ketika gedung ini dijadikan tempat pendidikan politik. Sekarang kita akan masuk ke ruangan yang pertama, yaitu ruang pendahuluan perjuangan. Di dalam ruangan ini diceritakan tentang Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya diceritakan pula Menteng 31 pada masa penjajahan Jepang. Setelah dijadikan hotel, dikuasai oleh Sendebu, barisan propaganda Jepang. Kemudian diserahkan kepada tokoh pemuda Indonesia seperti Adam Malik, Soekarni, Chairul Saleh, Hanafi yang dijadikan sebagai asrama Angkatan Baru Indonesia. Setelah itu, pernah dijadikan pula markas Putra yang didirikan oleh Badan Pertahanan Jepang. Di ruangan selanjutnya terlihat meja kerja asli Bung Hatta yang terbuat dari kayu jati. Next, ada mini diorama upacara setelah pembacaan teks proklamasi di rumah Soekarno. Ini ada 3 miniatur mobil kepresidenan yang bisa kita lihat versi aslinya di akhir video ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ruang proklamator. Di sini ada rute perang gerilya yang dimana Bapak Sudirman yang sedang sakit keras memimpin perang gerilya di Yogyakarta. Selanjutnya ada koleksi perlengkapan TRIP, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ada bendera, ada baju yang digunakan bercorak loreng-loreng macan untuk penyamarannya, rantai sepeda sebagai senjatanya, topi baret, tas kulit, dan lain-lain. Selanjutnya ada Lencana Abdul Latif Hendraningrat, prajurit peta yang dimana menjadi pengibar bendera merah putih bersama Suhut pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, di sini ada miniatur kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Kapal ini dilakukan perundingan Renville pada 1147. Kita saat ini di ruangan Jepang, yang dimana kita ketahui Jepang berhasil menguasai kota Batavia pada 1142. Terlihat ada bendera peta dan juga di sampingnya ada patung Bapak Ahmad Subarjo. Di sini ada koleksi seragam tentara peta yang dibentuk oleh Jepang. Ada samurai Gunto yang diserahkan kepada sekutu ketika Jepang menyerah, dan di atasnya ada potret terjadinya peledakan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Kita di sini ada seputar proklamasi. Di sini ada dijelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Terus juga ada
penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada rapat Rengas Dengklok, kemudian di sini ada pengumuman teks proklamasi, suasananya seperti ini. Juga di sini ada diorama apel pemuda Menteng 31, diorama pidato Bung Karno. Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada. Ini ada Angkatan Pemuda Indonesia, ini dioramanya. Lanjut, di sini juga ada diorama LASWI, yaitu Laskar Wanita Indonesia yang berperan menolong korban Jepang. Selanjutnya di ruangan ini ada koleksi helm tentara, senjata, meja dan bangku tentara trip, dan ada tentunya Jenderal Sudirman. Selanjutnya di sini ada dijelaskan alih fungsi bangunan Menteng 31 dari hotel ke museum, yang pada masa Jepang dikuasai oleh Seng Debu, lalu digunakan untuk asrama Angkatan Baru Indonesia. Tokoh pemuda Indonesia ada Malik, Soekarni, Syarul Saleh, M. Hanafi yang dijadikan sebagai asrama Angkatan Baru Indonesia. Selain itu, pernah juga dijadikan markas Putra, kemudian beralih fungsi menjadi markas Jawa Hokokai, pernah menjadi asrama wanita, pusat kegiatan veteran Angkatan 45, hingga pada 19 Agustus 1974 dijadikan museum. Selanjutnya ada mobil pusaka, mobil Repsat Rep 2 digunakan oleh seorang pengusaha. Mobil Rep 2 merupakan mobil yang digunakan oleh Bung Hatta sebagai wakil presiden pada saat itu. Selanjutnya ada mobil Rep 1, mobil sedan dari Amerika yang digunakan oleh Insinyur Soekarno untuk menjalankan tugas presidennya. Mobil ini pada mulanya milik Departemen Perhubungan Bangsa Jepang. Selanjutnya ada mobil peristiwa Cikini, mobil bermerek Imperial, mobil yang digunakan Presiden Soekarno yang terjadi pada peristiwa peledakan granat di Kurunan Cikini. Digunakan menghadiri acara bazar sekolah Kurunan Cikini. Nah teman-teman, sangat menarik banget bukan kita belajar sejarah di Gedung Juang 45. Banyak sekali kita belajar tentang hal-hal yang belum kita ketahui, seperti sejarah gedung ini saat masa Belanda maupun Jepang, beserta koleksi-koleksi peninggalan yang asli maupun replikanya. Yuk teman-teman, kita lestarikan budaya sejarah Indonesia dengan kita berkunjung wisata ke museum-museum peninggalan sejarah. Sampai jumpa lagi, see you next video, bye!